Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Video kali ini gue mau bahas mengenai bikin konten atau content creating. Nah, kalau misalnya kita lihat, sekarang tuh bikin konten tuh nggak cuma buat platform PC ataupun laptop gitu ya. Tapi ada juga IGTV ataupun TikTok, dimana kadang-kala orang cuma menggunakan smartphone aja. Dan untuk bikin konten, bisa gue bilang hal yang penting itu selain materi dari videonya sendiri, itu adalah lighting sama sound. Nah, kalau misalnya lighting kalian kurang proper atau video kalian kurang proper, itu mungkin viewer masih bisa cukup toleransi. Tapi kalau videonya udah kurang proper, sementara soundnya juga ikutan jelek, tentu saja viewer bakalan akan langsung ninggalin video kalian. Untuk bikin konten pakai smartphone dan pakai built-in mikrofonnya atau mikrofon bawaan dari smartphone-nya, kadang suaranya itu kurang cukup baik. Makanya di sini gue siapin satu item yang bakalan gue review di video ini yang mungkin bisa bikin konten kalian atau suara dari konten kalian waktu take video pakai smartphone itu bakalan jadi lebih baik lagi. Dan sebelum gue mulai videonya, jadi buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, mungkin bisa klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak akan ketinggalan konten-konten gue yang akan datang. Dan gue biasanya membahas konten mengenai gear gaming ataupun gear content creating yang nantinya akan gue bahas di video-video selanjutnya ya. Dan gue juga biasanya sering live stream setiap hari Minggu jam 2 siang. Jadi kalian bisa nanya-nanya ke gue waktu gue live stream dan gue akan jawab semua pertanyaan kalian sebisa gue. Dan ya oke, mungkin gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja langsung videonya. Ya, di sini gue udah punya mikrofon clip-on wireless tapi pakai koneksi Type-C, yaitu Vivin M6 atau Vivin M6. Buat kalian yang belum tahu, Vivin ini adalah brand yang biasanya bikin produk-produk streaming ya. Dan mikrofonnya itu udah cukup terkenal dan banyak banget streamer yang pakai mikrofonnya Vivine atau Vivin, gue juga nggak tahu gimana bacanya. Tapi ya paling nggak untuk brand Vivine sendiri ini udah oke banget ya. Udah lama bermain di item-item streaming atau item-item content creator ya. Dan ya beberapa waktu yang lalu gue dikontak sama timnya lewat email dan akhirnya gue dikirimin Vivine M6. Dan ya kita lihat aja isi packingannya seperti apa. Jadi di dalam packingannya ini kita bisa dapetin untuk transmitternya dalam bentuk Type-C kecil aja kayak gini. Kemudian juga ada unit dari mikrofon clip-on-nya yang menurut gue ini lumayan gede. Dan juga ada user guide-nya di sini yang kalian bisa baca-baca untuk cara pakainya seperti apa dan fitur-fiturnya. Terus ada kabel USB Type-C to USB Type-A untuk kalian pakai charging nanti. Dan ada satu pouch, jadi biar kalian nyimpen barangnya ini lebih oke, jadi nggak gampang hilang. Nah, Vivine M6 ini punya pola tangkapan omnidireksional dan bekerja di frekuensi respons atau rentang frekuensi antara 50 Hz sampai 15 kHz. Sementara untuk frekuensi dari transmitter sama receivernya ini ada di frekuensi wireless 2,4 GHz, jadi bukan Bluetooth ya. Kalau untuk desainnya sendiri sih menurut gua ini simple aja ya. Dari transmitternya ini pakai bahan plastik, jadi ringan banget. Dan kemudian ada lampu indikator juga di bagian depan, bagian bawah dari transmitternya. Jadi kalau misalnya kalian colok, dia akan langsung nyala. Jadi ini nggak pakai baterai. Jadi tenaganya ini nanti ditarik atau digunakan dari device yang nanti kalian colok, entah itu smartphone atau di laptop kalian ataupun di komputer kalian. Dan ya ada brandingan Vivine di sini, kecil juga tulisannya. Dan di bagian sisi kanan ini ada lubang USB Type-C-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai di smartphone dan smartphone kalian butuh di charge, jadi ini bisa bekerja sebagai USB pass-through ya. Jadi untuk kalian charge smartphone kalian walaupun ini udah dicolok di smartphone kalian. Nah, kalau untuk mikrofonnya sendiri, ini ukurannya cukup gede ya gue bilang. Jadi kalau misalnya gue tempel di badan gue kayak gini, bisa kalian lihat sendiri ini lumayan gede ya ukurannya. Kemudian untuk jepitnya juga di bagian belakang menurut gue ini cukup kecil. Dan dikasih juga windshield atau pop filternya. Jadi untuk suara-suara angin mungkin ini bisa lebih aman lah. Dan di bagian bawah dari mikrofonnya ini ada colokan USB Type-C. Nah, ini berguna untuk sebagai monitoring. Jadi kalian kalau punya earphone USB Type-C bisa kalian colok di sini dan bisa kalian langsung monitor suara kalian itu seperti apa. Dan menurut gue ini nggak ada delay, udah oke banget juga. Dan di bagian depan ada tulisan branding dari Vivine sendiri dan ada LED indikator. Dan ini berfungsi kalau misalnya kalian charge nanti lampu atau LED-nya ini berwarna orange.
Dan kalau misalnya udah full, dia nggak akan kedap-kedip, nyalanya solid. Terus kalau misalnya kalian udah connect ke transmitternya, atau misalnya ingin kalian pakai, yang penting udah dicolok transmitternya ini ke device yang ingin kalian pakai, nanti dia akan nyala biru dua-dua item ini, artinya ini udah terkoneksi dengan baik dan bisa langsung kalian gunakan. Nah, kalau untuk kualitas suaranya, di sini gue akan coba bikin video komparasi ya, dimana gue akan coba pakai smartphone gua, yaitu Samsung Note 20 Ultra gua. Gua akan coba bikin video menggunakan mikrofon built-in-nya. Jadi tangkapan suara gua akan coba bikin pakai mikrofon built-in-nya. Kemudian yang kedua, gua akan coba pakai mikrofon dari Vivine M6 dan kita akan coba lihat perbedaan suaranya itu kayak apa. Nah, suara yang kalian dengar saat ini dan videonya juga ini gua rekam pakai smartphone Note 20 Ultra gua. Dan suara yang kalian dengar adalah suara hasil tangkapan dari mikrofon built-in Samsung Note 20 Ultra gua. Jadi bisa kalian dengar di sini, gua coba ketuk biar kalian bisa denger ya. Yang mana suaranya pakai suara dari mikrofon built-in smartphone gua. Nah, kalau suara yang kalian dengar sekarang adalah suara yang gua rekam pakai mikrofon Vivine M6 di HP smartphone Note 20 Ultra gua. Jadi silakan kalian nilai sendiri seperti apa. Kalau menurut gua tadi sebelumnya gua udah pernah tes juga dengerin sendiri. Menurut gua suara yang dihasilkan dari Vivine M6 ini otomatis jadi lebih terkonsentrasi dibandingkan kalau misalnya kalian rekam cuman menggunakan mikrofon built-in dari smartphone-nya. Karena jarak antara mulut atau sumber suara sama mikrofonnya kan otomatis jadi lebih jauh ya. Apalagi kalau misalnya kalian bikin video vlog pakai tongsis mungkin atau pakai tripod yang agak lebih jauh dari kalian. Jadi suara tangkapan itu akan jadi lebih terkonsentrasi di ruangan sekitar, bukan ke suara kalian sendiri. Nah, kalau pakai mikrofon kayak gini, otomatis suaranya akan jadi lebih terkonsentrasi di mulut kalian atau sumber suara dari suara kalian sendiri. Cuman yang disayangkan adalah di mana Vivine M6 ini nggak punya toggle atau nggak punya pengaturan untuk menaik turunkan volume tangkapan dari mikrofonnya. Jadi ini benar-benar udah default dari pabrikan. Sama sekali nggak ada settingan-settingan yang lain yang bisa kalian pakai dari Vivine M6-nya. Dan ya, ini adalah kualitas suaranya. Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Coba sharing dengan gue di kolom komentar di bawah. Untuk Vivine M6-nya sendiri, ini kalau gue coba search di marketplace Indonesia sih nggak ada ya. Karena produk ini sendiri pun dikirim dari Vivine dari Cina ya. Dan kalau misalnya dihitung-hitung harganya plus pajak bea masuknya sama ongkos kirimnya kalau dari Cina, nanti kalian bisa search di Alibaba atau AliExpress ya. Ini total harganya mungkin bisa di kisaran 500 ribuan, tapi nggak nyampe 550 ribu lah, tergantung nanti kurs dolar seperti apa. Dan untuk harga segini, menurut gua kalau kualitas suaranya sih menurut gua udah oke ya. Cuman ada beberapa downside menurut gua pribadi, di mana yang pertama adalah ukuran dari mikrofonnya yang menurut gua ini cukup gede. Dan penjepitnya juga di sini menurut gua terlalu kecil untuk ukuran mikrofon yang segede ini. Jadi waktu gua pakai, waktu gua jepit di baju gua, posisinya agak kurang enak aja menurut gua ya. Dan ya, ini mikrofonnya juga bisa tahan sampai 5 jam ya. Kalau misalnya kita baca di manual booknya, diklaim ini bisa tahan sampai 5 jam. Karena gue juga belum pernah pakai selama itu. Tapi ya mungkin kita percaya aja lah ya, bisa tahan sampai 5 jam dengan sekali pengecasan kalau misalnya baterainya full. Dan untuk downside yang lain yang gue kurang suka dari mikrofon ini adalah di mana Vivine M6 nggak punya settingan untuk pengaturan volume pickup soundnya. Jadi mungkin kalau kalian pakai mikrofon ini, waktu edit nanti bisa kalian turunin dikit volume dari suaranya, karena menurut gua agak lumayan distorsi ya, pickup soundnya terlalu kenceng menurut gua. Cuman ya sekali lagi, karena ini nggak ada di marketplace Indonesia, jadi agak susah nyarinya. Dan dengan harga 500 ribuan, kalau gua coba lihat di Tokopedia sekarang, ada beberapa item yang mungkin bisa jadi rekomendasi juga alternatif dari Vivine M6 ya. Kalau gua lihat ini ada brand dari Bright atau dari tokonya Midio, di sini dijual dengan harga 131.500, ada yang 120-an ribu, ada yang lebih mahal juga, ada ya 1 jutaan sampai 2 jutaan yang dimana ada pakai charging case-nya juga. Cuman kalau misalnya kalian mau nyari yang low budget, yang untuk jadi starting kalian untuk bikin konten, mungkin kalian bisa coba dari produknya yang lain, yang dimana di sini gue bilang tadi harganya 120 ribuan.
yang sayangnya gue belum pernah nyoba. Tapi kalau misalnya kalian tertarik atau penasaran, nanti gue akan coba bikin video reviewnya seperti apa, nanti gue tes. Tapi gue mau lihat dulu animonya seperti apa, nanti tulis aja di kolom komentar di bawah kalau misalnya kalian penasaran atau mungkin banyak yang request. Nanti akan gue coba bikin video terpisahnya, gue cari barangnya, dan gue bikin video buat kalian semua. Dan ya itu aja mungkin pendapat gue mengenai Vivine M6. Jadi kalau misalnya kalian suka videonya atau videonya cukup membantu buat kalian, mungkin boleh klik tombol like-nya, subscribe juga kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak akan ketinggalan konten-konten yang nantinya akan gua upload di video yang akan datang. Dan ya gue juga sering live stream setiap hari Minggu jam 2 siang, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa nanya-nanya ke gua apa aja yang ingin kalian tanyain, dan gua akan coba jawab sebisa gua semua pertanyaan kalian nantinya. Dan jangan lupa juga follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer yang nanti gua taruh di pojok sini. Dan ya kalau misalnya kalian adalah orang yang suka bikin konten, mungkin kalian bisa coba cek juga video gua yang ini. Siapa tahu bisa membantu buat kalian untuk bikin konten lebih baik lagi. Dan ya sampai sini aja video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Thank you and bye.